Nah, kita lanjut ya pelajaran kita pada kitab Risalah Ahli Sunnah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tumma qala, tumma kemudian, qala Syekh Zarruq berkata. Jadi Hadratus Syekh itu mengutip perkataan Syekh Zarruq ya. Kemudian Syekh Zarruq berkata, wa aqsamuha, dan bagiannya dan pembagiannya, salah satun, ada 3. Maksudnya pembagian bid'ah ya. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 3. Pertama, al bid'ahus sharihatu, bid'ah yang jelas. Bid'ah yang jelas. Wahia adalah ma usbitat, sesuatu yang ditetapkan. Maksudnya ditetapkan itu dianggap sebagai ibadah ya. Jadi sesuatu itu dianggap sebagai ibadah. Min gairi aslin, tanpa adanya dalil. Syar'iyyin, syar'i. Jadi sesuatu itu dianggap ibadah tapi nggak ada dalilnya. Itu namanya bid'ah yang jelas. Fi muqabalati, yang mendukung atau yang sesuai ya. Muqabalati mendukung atau sesuai. Ma sabata, dengan yang telah ditetapkan. Ma sabata, dengan apa yang telah ditetapkan. Syar'an, secara syariat. Min wajibin, dari hukum wajib. Au sunnatin, atau sunnah. Au mandubin, atau mandub. Au ghairihi, atau hukum yang lainnya. Jadi yang namanya bid'ah yang jelas itu adalah sesuatu yang dianggap ibadah atau tradisi dalam agama tapi nggak ada dalilnya, yang sesuai dengan hukum wajib, sunnah, dan lain sebagainya ya. Bahkan bertentangan dengan itu semua. Kalau mau dicontohin apa misalkan? Maulid misalkan. Maulid kan tradisi, terus tradisi keagamaan lah. Tapi ada dalilnya nggak? Ada. Terus kalau dicari hukumnya satu persatu ada nggak? Misalkan nih, Maulid isinya apa? Zikir, baca Quran, pembacaan sirah Nabi, sedekah, terus nasihat-nasihat agama, silaturahmi. Kan ini ada dalilnya semua kan? Zikir hukumnya sunnah, baca Quran sunnah, memberi nasihat sunnah, sedekah sunnah. Nah jadi sesuatu yang dianggap ibadah tapi ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu dianggap ibadah, tradisi keagamaan tapi tidak ada dalil ya. Seperti Al-Quran ke sedekah. Al-Quran itu sok bahala makan sekali sedekah papai sepanane ta termasuk bid'ah itu ta. Sedekah papais. Bahala kan sok aya. Atau sedekah kita sedekah kupat. Apa di hari Rabu apa? Pekasan. Jadi ingin menentukan itu bid'ah atau bukan. Dilihat aja hukumnya.
Jadi ketika kita kumpul di Rebau Kasad, itu kita kumpul ngapain? Zikir, sedekah, baca Quran, kadang-kadang nasihatnya. Zikir sunnah, sedekah sunnah, baca Quran sunnah, memberi nasihat sunnah. Berarti yang dilakukan di Rebau Kasad sunnah. Nah, gitu ya. Iya. Puasa muti ya. Puasa muti. Puasa muti bagaimana? Dilihat dulu puasa muti ini sama nggak dengan puasa biasa? Beda. Sama kan waktunya? Waktunya sama. Waktunya sama. Makannya doang beda. Bukana waktu bukana doang beda. Murah. Pertama, sahur dan buka itu ditentukan nggak sama Nabi harus pakai apa? Enggak. Nah, berarti mau apapun yang kita makan itu tidak jadi bid'ah karena Nabi nggak menentukan. Gitu. Misalnya sahur cuman minum, buka cuman minum, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan yang Nabi larang itu kalau nggak buka puasa itu yang dilarang. Kata Nabi jangan kau menyambung puasa 2 hari dengan 1 kali sahur. Iya, nggak boleh puasa nyambung itu nggak boleh. Artinya pas malam nggak makan nggak minum sama sekali, nggak kebatalin gitu. Sementara makanan ada. Supaya ngetes ilmu Kang Rasid puasa 5 hari sahurnya sekali. Nggak buka tuh selama 5 malam. Itu nggak boleh, itu haram. Ini tapak. Hukum tapak bagaimana kan? Apakah tapak itu jadi bid'ah atau tidak? Dilihat dulu. Tapak ini isinya apa? Tapak ngapain? Ibadah pada Allah, nyepi, zikir. Terus ketika dia tapak, dia punya tanggungan keluarga nggak? Kalau punya tanggungan keluarga, dilihat dulu keluarganya diberi bekal nggak? Saya mau tapak 40 hari 40 malam di Gunung Sewu, kata Ustaz Ahmad nih. Tapi ini 40 juta buat keluarga. Selama saya tapak ini nafkah. Ya. Nah, kalau seandainya diberi nafkah keluarganya, maka nggak jadi masalah. Tapi yang bid'ah itu ketika dia tapak uzlah, ketika dia tapak uzlah, kemudian anak istri nggak diberi nafkah, ini namanya apa? Bid'ah baru. Makanya jangan asal tapak aja ya, jangan asal uzlah aja. Kata Ustaz Ahmad, aduh saya pengen jadi wali kan, pengen jadi wali. Akhirnya Ustaz Ahmad nyari gunung tapa di sana. Bagaimana hukum tapa itu bid'ah atau tidak? Dilihat dulu. Dia proses tapanya itu ada hak-hak yang diabaikan atau tidak? Ada perkara haram yang dilakukan nggak? Kalau seandainya tidak ada, maka apa? Bukan bid'ah. Tapi kalau seandainya dengan tapa dia anak istri nggak diberi nafkah dan lain sebagainya, berarti tapanya jadi bid'ah. Atau misalkan kalau jamaah tabligh khuruj, tahu khuruj nggak? Khuruj itu artinya keluar dakwah. Jadi orang jamaah tabligh itu punya apa namanya? Kegiatan. Jadi ada khuruj 3 hari, ada khuruj 40 hari. Ya. Nah, khuruj itu kan dia dakwah kemana-mana dan tinggalkan keluarga. Nah, khuruj itu bid'ah atau enggak? Dilihat dulu. Ketika khuruj ada yang haram nggak yang dilakuin? Oh, ternyata haram. Kenapa? Karena anak istri nggak dinafkahin. Dia dakwah tapi anak istri tidak diberi nafkah. Maka khuruj haram, bid'ah. Tapi kalau seandainya khurujnya itu tidak ada perkara haram yang dia lakukan, anak istri dicukupin dulu, kemudian dia keluar dakwah 40 hari, itu berarti khurujnya apa? Nggak bid'ah. Kayak saya pernah ngobrol sama satu jamaah tabligh, dia bilang ini, Pak Ustadz, saya itu ngewarung katanya. Setiap warung keuntungannya saya kumpulin dulu,
kalau udah cukup buat keluarga 40 hari baru saya khuruj gitu ya. Udah cukup nih nafkah 40 hari, saya mau dakwah keluar. Nanti udah 40 hari balik lagi, dia kerja lagi, ngumpulin lagi, nanti khuruj lagi. Nah kalau gitu berarti bukan bid'ah ya. Nah jadi cara menentukan bid'ah atau tidak itu gampang sekali. Ada tidak perkara haram yang dia lakukan. Kalau ada perkara haram yang dia lakukan berarti bid'ah. Kalau seandainya tidak ada perkara haram berarti bukan bid'ah. Gampang kan ya? Sekarang itu bid'ah terbesar sekarang mengatasnamakan segala sesuatu itu dengan sunnah. Ya, apa namanya? Kemarin viral banget tuh yang es cendol sunnah, ya, serabi sunnah. Jadi bawa-bawa sunnah, bawa-bawa nabi. Jadi seolah-olah nggak apa-apa, cuman ini seolah-olah yang lain tuh haram semua. Kalau udah begitu, betul nggak? Iya, seolah-olah yang lain haram, gitu. Itu orang-orang nggak tahu diri sebenarnya. Iya, semua mengatasnamakan sunnah. Es doger sunnah. Iya, bahkan mungkin di balik hatinya itu pengen laku gitu. Jadi bawa-bawa nama Nabi, bawa-bawa sunnah, cuman pengen mengambil keuntungan dunia. Itu bid'ah terbesar kayak gitu sebetulnya. Bid'ah yang zaman sekarang ya, bawa-bawa sunnah. Dan menuduh orang bid'ah, itu bid'ah juga. Itu yang paling parah zaman sekarang sebetulnya. Ya. Dikira kalau jidatnya udah hitam itu sunnah. Padahal kalau kita lihat ke semua buku sejarah dan ciri-ciri Nabi, nggak ada satupun kitab yang mengatakan ciri-ciri Nabi jidatnya hitam, nggak ada. Nabi itu bening jidatnya. Ya, makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan di akhir zaman itu banyak orangnya ria, banyak orang yang ria. Jadi rianya itu karena pengen dilihat ahli ibadah. Salah satunya itu yang jidatnya hitam. Itu tuh ria kata Nabi. Ya, ya kenapa jidat dihitemin pakai segala dibekam? Pengen disebut apa maksudnya gitu? Lanjut. Fa amatat sunnatan. Maka dia mematikan sunnah. Maka ia telah mematikan sunnah. Atau abtolat, menganggap salah hakkon yang benar. Matikan nonnya. Wahadihi dan ini syarrul bid'ah, bid'ah yang paling keji. Syarrul bid'ah, bid'ah yang paling keji. Wa in kana laha, sekalipun ia, wa in kana laha, sekalipun ia memiliki alfu, 1000 mustanad, sandaran, Alfu minal usul, dari usul. Usul ini bisa diartikan dalil pokok ya, dari dalil-dalil pokok, awil furu' atau dalil-dalil cabang. Jadi ada dalil primer, ada dalil sekunder. Fala ibrata bihi, maka tidak dianggap. Nah, itu bid'ah yang pertama ya. Jadi bid'ah yang sangat jelas sekali. Jadi ada sesuatu yang menjadi tradisi agama, tapi dia tidak punya dalil sama sekali, ya. Tidak punya dalil, dan kalau dicocokkan dengan hukum, tidak ada hukum yang cocok sama sekali. Dibilang wajib, nggak wajib. Dibilang sunnah, nggak sunnah. Dibilang mubah, nggak mubah juga. Berarti
apa? Kalau nggak makruh haram. Gitu. Nah ini bid'ah yang jelas itu sepaling-paling buruknya bid'ah. Yang kedua, as-tsani, yang kedua, al-bid'u bid'ah, al-bid'u bid'ah, al-idhofiyah, idhofiyah, itu ya. Artikan saja idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah idhofiyah ini bid'ah kondisional. Bahasa kitanya bid'ah kondisional. Jadi kalau ada sesuatu itu dia bid'ah, kalau tidak ada bukan bid'ah. Jadi kondisional. Dia bisa disebut bid'ah, bisa disebut enggak bid'ah. Jadi kondisional aja. Kalau yang pertama kan udah pasti bid'ah dia. Jelas itu bid'ah. Yang kedua ini dia ya kadang dibilang bid'ah, kadang enggak, tergantung yang itu ada enggak. Nah, kalau perkara itu ada berarti bid'ah, kalau perkara itu tidak ada berarti tidak bid'ah. Contoh deh gini, langsung contoh. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicampur dengan perempuan. Laki perempuan itu apa? Nyampur. Nah, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Cuman bid'ahnya itu idhofiyah, karena ada campurannya. Kalau campuran dihilangkan, dipisahkan, dikasih pembatas, nah itu sudah bukan bid'ah. Jadi bid'ahnya situasional, kondisional, tergantung situasi dan kondisi ya. Lanjut, wahia adalah allati yang tudhofu disandarkan, tudhofu disandarkan li amrin kepada sesuatu, lau salima minha, jikalau selamat dari sesuatu itu, jikalau selamat dari sesuatu itu, artinya kalau sesuatu itu nggak ada. Tadi kalau maulid berarti kalau tidak dicampurkan dengan perempuan. Jika Lam tasihha tidak boleh. Lam tasihha tidak boleh. Al munaza'atu memperdebatkan. Al munaza'atu memperdebatkan fi kaunihi tentang statusnya, fi kaunihi tentang statusnya, sunnatan sunnah sebagai sunnah, sunnatan sebagai sunnah, atau ghairu bid'atin bukan bid'ah, bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Atau ala khilafin, ada perbedaan pendapat. Ala khilafin ada perbedaan pendapat, mimma taqaddam dari yang terdahulu. Titik. Nah, ini kembali ke barometer bid'ah yang kedua. Jadi untuk menentukan bid'ah atau bukan, yang barometer yang kedua apa? Masih ingat ya? Ditentukan dengan apa? dalil, Kaidah. Nah jadi kaidahnya gini nih. Kita ingin menentukan ini bid'ah atau tidak. Kaidahnya gini. Kalau sesuatu itu dilakukan oleh ulama dan ada dalilnya, ini pasti bukan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sesuatu itu tidak sesuatu itu
tidak pernah dilakukan oleh ulama, kemudian juga tidak ada dalilnya, ini pasti bid'ah. Ini kebalikan yang pertama ya. Nah yang ketiga itu tidak pernah dilakukan oleh ulama, tapi ada dalilnya. Seperti apa? Seperti zikir bersama setelah sholat. Loh. Kan habis sholat gitu ya kita zikir bersama. Dia zikir bersama, doa bersama. Ini kan tidak pernah dilakukan oleh ulama. Tapi ada dalilnya. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kata Imam Malik itu bid'ah. Kata Imam Malik itu bid'ah. Kenapa? Kata Imam Malik, kalau ulama tidak melakukan berarti pasti ada larangan. Maka sesuatu yang dilakukan sementara ulama tidak melakukan berarti itu bid'ah. Gitu. Makanya jangan heran ya, habis sholat itu ada orang yang nggak mau zikir bareng, terus nggak mau doa. Ketika doa dia pada pergi gitu. Nah itu berpegang pada pendapat Imam Malik. Karena kata Imam Malik harus pernah dilakukan oleh ulama dulu. Kalau tidak dilakukan oleh ulama berarti bid'ah. Yang pertama. Yang kedua kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bukan bid'ah. Kenapa bukan bid'ah? Kata Imam Syafi'i, barangkali ulama tidak melakukan itu karena ada uzur, atau di zaman ulama itu belum penting. Nah, di zaman kita baru penting. Ya. Nah, mungkin di zaman ulama itu zikir bersama itu ya orang udah tahu zikir semua, jadi gak usah ada zikir bersama. Lah di zaman kita, betul nggak? Kalau nggak diajak zikir bersama, yang ada dangdutan bersama. Betul nggak? Di zaman kita kalau nggak dibikin panggung maulid, pasti larinya ke panggung dangdut. Gitu kan? Jadi di zaman ulama itu belum dibutuhkan, baru dibutuhkan zaman sekarang. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini lebih longgar ya. Zikir bersama silahkan kata Imam Syafi'i. Doa bersama silahkan. Bikin panggung-panggung, acara-acara keagamaan silahkan. Nah, sampai sini paham ya? Jadi jangan kaget kalau ada orang gampang bilang oh ini bid'ah. Ya karena itu berarti dia ikut Imam Malik. Kan yang gampang membid'ahkan itu orang Salafi. Alasannya selalu gini, Nabi nggak pernah melaksanakan, betul kan ya? Nabi nggak pernah melaksanakan, berarti bid'ah. Oh, berarti dia teori bid'ahnya teori bid'ah Imam Malik. Nah, kalau teori bid'ah kita tuh Imam Syafi'i. Jadi walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh ulama, tapi kalau ada dalil, berarti dia apa? Sunnah, bukan bid'ah. Yang ketiga ya. Asal itu yang ketiga. Jadi salis itu artinya ketiga. Saya punya teman namanya Salis, anak ketiga nih. Ada lagi Robi. Oh, Robi kan bahasa Arab artinya keempat. Saya punya teman orang Afrika namanya Khomis. Oh, kelima nih. Ya, Sabi belum ada. Samin ada Samin. Samin. Samin artinya ke-8. Tasi artinya ke-9. Nah, jadi yang belum ada itu namanya Sadis. Yang 6 Sadis. Emang Sadis. Asal itu yang ketiga, al bid'ahul khilafiyatu. Bid'ah Khilafiyah. Yang apa khilafiyah ini? Bid'ah yang diperdebatkan. Bid'ah yang diperdebatkan. Artinya sebagian ulama bilang ini bid'ah, sebagian ulama bilang nggak bid'ah. Artinya belum jelas nih bid'ah. Wahia adalah al-mabniyatu yang dibangun ala atas aslaini, dua dasar atau dua dalil. Yatajadzabuha
yang saling bertentangan. Kullun minhuma, antara keduanya. Jadi bid'ah yang berbeda pendapat ini ada dua ulama, masing-masing punya dalil. Tapi kata ulama yang pertama ini bid'ah, kata ulama yang kedua bukan bid'ah. Nah, seperti Imam Malik sama Imam Syafi'i, ya kan? Padahal guru sama murid, tapi berbeda pendapat. Kata Imam Malik zikir bersama bid'ah, kata Imam Syafi'i zikir bersama sunnah. Dan dua-duanya punya dalil. Nah, ini yang dimaksud dengan al-bidah al-khilafiyah, bid'ah yang masih diperdebatkan. Apakah itu bid'ah atau bukan? Faman qala, siapa orang yang mengatakan bihada, dengan ini, qala, pasti ia mengatakan, qala, pasti ia mengatakan, bid'atun, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Waman qala, dan orang yang mengatakan, waman qala, dan orang yang mengatakan, bimuqabilihi, sebaliknya, bimuqabilihi, sebaliknya, qala, ia pasti mengatakan, sunnatun, itu sunnah. Sunnatun, itu sunnah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah disebutkan. Fi darbi, tentang membuat. Fi darbi, tentang membuat. Al-idarati, kantor. Wa dzikril jamaati, dan zikir secara berjamaah. Titik. Nah, jadi namanya bid'ah juga ada yang ini ya, ada yang diperselisihkan gitu. Kata sebagian ulama ini bid'ah, kata sebagian ulama tidak bid'ah. Makanya jangan heran, kunut. Ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang bilang kunut itu sunnah, ada yang bilang kunut bid'ah. Ya. Nah, itu pembagian bid'ah ya. Ada bid'ah yang jelas, artinya jelas-jelas ini bid'ah, dia nggak punya dalil sama sekali. Yang kedua ada bid'ah kondisional, jadi kalau ada ini bid'ah, kalau nggak ada ini nggak bid'ah. Yang ketiga ada bid'ah khilafiyah yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama bilang bid'ah, sebagian ulama enggak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau mau didiskusikan terlebih kayak gitu ya. Caranya biar boleh itu pertama gini, kita mau beli uang baru 1 juta, kita kasih 1 juta dulu, 1 juta, bang hitung 1 juta kan, oh 1 juta nih, nah terus kan kurang 100.000 tuh, 100.000 kita kasihin, kedua kalinya niat ngasih upah nukerin, upah dia. Iya, kalau akad kan selesai tadi kan, dia ngasih yang baru, kita ngasih yang lama, akad selesai, jumlahnya sama, gak ada riba. Betul nggak? 1 juta dengan 1 juta, akad selesai tuh. Makanya kita suruh hitung dulu, hitung bang. Oh iya 1 juta, pas. Selesai kan akad. Nah, yang kedua kita kasihin 100.000, niatnya ngasih gitu mah. Niat ngasih. Nah itu jadi halal. Nakalan hukum. Kan sudah ditentukan nih, biasanya sudah menentukan. Orang itu sudah menentukan. Oh ini potong 20.000 gitu. Tapi kan nentuinnya pas bukan akad. Pas akad itu kan ini apa namanya, kita akadnya pas hari ini Bu ya. Jadi ada omongan uang lama itu orang 100.000-an direcehkan gitu kan. Oh ini kurang 10.000 gitu. Saya gitu. Jadi kan kita main uang 100.000 jadi receh kan. Ya sih. Tukar yang 2.000-an gitu kan.
kata dia, oh ini kurang gitu kan. Gimana caranya? Ya akadnya makanya jangan disatuin. Apa kita ngomong dulu aja nih sana kalian. Full gitu, nanti saya kasih nih jasanya 1.000 gitu boleh. Boleh gitu. Boleh gitu, misalkan nih saya kasih 100.000 sini. Nanti saya kasih uang jasanya 20.000 misalkan. Boleh gitu. Jasa tuker gitunya. Iya. Atau lebih bagus sih kayak tadi langsung saya tuker, nanti saya kasih jasanya, itu nggak riba, ya. Atau pengen cara tadi nggak apa-apa, bang mana uang 100.000, kita terima dulu dari dia, terima dulu, kita kasihin, bang 100.000, ngasihnya jangan sekaligus, 2 kali ngasih, ya. Apa namanya 100.000, terus ya pura-pura ngapain kek, buka-buka dompet, gimana biar ngasihnya 2 kali. Kalau ngasihnya 2 kali berarti akadnya beda. Jadi jangan sekaligus. Berapa bang? 120.000. Nih kasih 120.000. Itu satu akad. Nah kita akadnya bedain. Dah. Terus ya sambil ngapain dulu, ajak ngobrol dulu apa biar akad jadi beda. Jadi kalau akad yang pertama selesai 100.000 dengan 100.000, baru kita kasih akad kedua. Wadakhala fil hadis, wadakhala fil hadis, dan masuk dalam kategori hadis al-uqudul fasidatu, kaitan-kaitan yang rusak, artinya nggak sinkron antara dalil dan kasus, itu al-uqud al-fasidah. Wal hukmu, dan hukum, ma'al jahli, dengan kebodohan, wal juri, dan kezaliman, wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengan itu, mimma, dari segala sesuatu, mimma, dari sesuatu, la yuwafiqu, yang tidak sesuai, asyar'a, dengan syariat, asyar'a, dengan syariat. Titik sampai situ. Wallahu